Pemirsa, pihak kepolisian menjaga ketat misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Sejumlah mobil barakuda juga disiagakan di lokasi. Gereja Katedral tidak hanya menggelar misa online, misa Jumat Agung juga diselenggarakan secara offline namun secara terbatas. Selama perayaan Paskah, pihak polisi tetap berjaga-jaga di sekitar kawasan gereja untuk memastikan keamanan dan kelancaran jalannya misa. Di tengah ada orangnya, ini gue kira nggak. Gerak. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait pengamanan saat misa Jumat Agung di Katedral, kita langsung bergabung dengan rekan Sirena Graciela dan juru kamera Andini Anissa dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Ya, Sirena, bisa Anda jelaskan lebih rinci lagi bagaimana saat ini suasana di sana terkait dengan perayaan misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta saat ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, sejumlah pengamanan terkait akan diselenggarakannya misa Jumat Agung juga akan terus dilakukan di Gereja Katedral Jakarta Pusat, di mana Gereja Katedral ini menjadi salah satu gereja prioritas untuk penjagaan begitu dari total 4 gereja yang ada di wilayah DKI Jakarta. Secara keseluruhan, Rolando, ada sekitar 8.500 personil dari aparat gabungan seperti TNI, Polri, dan Satpol PP yang akan mengamankan 833 gereja yang ada di DKI Jakarta dalam rangka merayakan rangkaian Trihari Suci begitu. Kemudian untuk di Gereja Katedral ini sendiri, Rolando, ada sekitar 150 personil kurang lebih dari aparat gabungan, TNI, Satpol PP, dan juga Polri yang akan terus menjaga setiap harinya di Gereja Katedral ini di 7 pintu yang ada di Gereja Katedral. Tidak hanya itu, Rolando, bahkan juga diterjunkan pula tim penjinak bom atau tim J-bom dari Polri untuk menjaga keamanan dan juga pengamanan dari Gereja Katedral ini sendiri. Selain itu juga diterjunkan ada sekitar 1 kendaraan taktis polisi dan juga 2 kendaraan pansel dari TNI. Dan bahkan sejak pagi hari tadi, sejak pukul 6 pagi juga sudah dilakukan penyisiran terhadap Gereja Katedral yang akan terus dilakukan penyisiran begitu hingga siang hari ini untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang mencurigakan begitu. Karena memang hingga saat ini menurut informasi yang kami dapatkan masih belum ada ditemukannya benda-benda yang mencurigakan ataupun memang penemuan-penemuan berbahaya. Dan berikut ini kita simak wawancara dari Kapolsek Sawah Besar yaitu Maulana terkait dengan pengamanan yang akan terus dilakukan di Gereja Katedral. Gabungan dari TNI, Polri, terus ada dari Brimob, terus dari J-bom yang tadi pagi sudah melaksanakan sterilisasi pukul 06.00, sudah melaksanakan sterilisasi di Gereja Katedral. Untuk kegiatan Paskah hari ini ada kegiatan Jumat Agung ada 2 ya. Yang pertama pukul 15.00, yang kedua ada 18.00. Dan syukur alhamdulillah hari pertama berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Untuk hari ini juga kita hampir sama dengan kemarin skema pengamanannya ya. Untuk pintu masuk tetap ada di pintu 4 ya, seluruh peserta jamaah dari Gereja Katedral menggunakan scan barcode yang sudah mendaftarkan online ya. Jadi kalau misalnya memang belum mendaftarkan online ya, tidak boleh masuk dan membawa surat swab antigen. Nah, bagi umat Katolik yang ingin mengikuti ibadah secara offline di Gereja Katedral, maka dihimbau untuk dapat memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu di bagian basement Masjid Istiqlal yang sudah disediakan, lalu dapat langsung menuju ke pintu 4 dari Gereja Katedral, di mana pada pintu 4 tersebut nanti akan dilakukan registrasi begitu, pemeriksaan terhadap QR Code dan juga KTP ataupun identitas dari setiap umat yang masuk. Selain itu juga sudah
disediakan metal detektor dan juga nantinya akan dilakukan pemeriksaan tas untuk memeriksa apakah memang ada barang-barang yang dibawa dan juga dirasa mencurigakan begitu. Tema Paskah kali ini Rolando mengusung tema semakin mengasihi, semakin terlibat dan juga semakin menjadi berkat. Untuk hari ini sendiri ibadah Jumat Agung nanti akan dilaksanakan pada sore hari nanti pada pukul 3 sore dan juga 5 sore. Dengan kapasitas gereja ada sekitar 309 kursi. 309 kursi tersebut Rolando merupakan 20% kapasitas dari total gereja katedral yang disediakan. Apabila umat yang ingin hadir secara offline, begitu ada sejumlah syarat yang harus dilalui, di mana umat tersebut merupakan umat yang terdaftar dalam paroki katedral yang berusia 18 hingga 59 tahun dan diharuskan dalam keadaan sehat. Kemudian juga diharuskan untuk mendaftar melalui website Bela Rasa yang sudah disediakan sebelumnya oleh pihak Keuskupan Agung DKI Jakarta. Selain itu, selain dari ibadah offline ini juga sudah disediakan, juga tetap disediakan ibadah online melalui channel YouTube Komsos Katedral Jakarta dan Hidup TV. Rolando. Baik, jadi memang offline dan juga online dilaksanakan ya misalnya. Nah, offline ini memang cukup terbatas, hanya 20% begitu ya. Jadi sekitar 300 something tadi seatnya yang disediakan di sana. Nah, lalu bagaimana dengan protokol kesehatan sejauh ini? Iya Rolando, walaupun ibadah secara offline juga sudah mulai diselenggarakan di gereja katedral, namun masih akan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M secara ketat begitu. Sesuai dengan pedoman yang juga dikatakan ataupun sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak Keuskupan Agung Jakarta. Selain itu nantinya dari pihak katedral, dari pihak gereja katedral juga akan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, kemudian juga ada alat pengukur suhu ataupun termogan, dan juga nanti setiap bangku umat juga akan dilakukan penjagaan jarak, begitu akan dilakukan pengaturan jarak terhadap tempat duduk antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga nanti setelah misa ini akan dilakukan, setelah selesai nanti akan langsung dilakukan disinfeksi kepada seluruh ruangan tersebut untuk persiapan yang nantinya akan terus dilakukan menghadapi misa selanjutnya. Kembali ke Anda di studio, Rolando. Baik, jadi nanti rencananya misa akan dilaksanakan sekitar pukul 3 sore nanti ya. Nah, kita berharap bahwa suasana ini tetap berjalan dengan khusyuk dan tetap aman, bahkan di seluruh Indonesia juga kita berharap bahwa pengawalan semakin tetap ketat dan bisa berjalan dengan baik segala proses dari misa Jumat Agung sampai ke Paskah. Terima kasih Sirena Graciela atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Iya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Sirena Graciela dan juru kamera Adini Anissa dari Gereja Katedral Jakarta Pusat.